teman-teman. Nama saya Andy. Pekerjaan saat ini kebetulan di sektor kripto di Indonesia juga sebagai salah satu tim penulis di situs media tentang blockchain. Dan kebetulan saat ini juga sedang paruh waktu membantu sebagai tim marketing dari exchanger dari luar negeri. Kalau kenal Bitcoin sama cryptocurrency dari tahun 2017, jadi waktu sebetulnya sudah kenal sama Bitcoin waktu harganya masih 5 juta, tapi saya baru mulai beli dan trading itu pas harganya sekitar 50 juta. Jadi pas sekitar bulan Agustus atau Juli atau Agustus 2017. Modal awalnya nggak terlalu besar, saya sebetulnya nggak ingat ya, tapi kalau nggak salah waktu pertama kali daftar ke Indodax itu depositnya 5 juta rupiah aja. Dimulai dari itu. Kalau dari trading totalnya saya belum ngitung ya, karena sejak saat itu ada penambahan deposit. Terus karena sudah cukup lama juga, dari 3 tahun itu sempat turun terus sempat naik lagi. Kalau dibandingkan dengan modal awal belum dihitung, tapi ada satu trade yang baru-baru ini saya lakukan itu buat aset kripto namanya Sushi yang ada di Indodax. Itu sih untung 390%. Kalau programnya, kayaknya saya belum pernah ikut yang program promo ya, atau mungkin dulu pernah sekali, cuman saya lupa apa namanya, yang kalau nggak salah hadiahnya mobil. Cuman itu kan otomatis ikut karena dari volume trading kalau nggak salah. Tapi kalau acara-acara Indodax sih saya sering datang dulu, waktu sebelum pandemi virus. Suka dan dukanya karena pasar aset kripto itu kan cukup fluktuatif dan musiman ya. Jadi kalau musimnya lagi bearish ya memang kita masih nunggu agak lama. Tapi pas musimnya lagi bullish itu untung cuannya bisa gede banget ya, ratusan persen dalam hitungan hari bahkan. Nah itu yang sukanya. Kalau dukanya yang mesti bersabar, dan kalau kita nggak sabar banyak yang bisa berhenti dan keluar sih. Teman-teman saya yang dulunya cukup aktif di tahun 2017 sekarang udah banyak yang nggak tahu kemana kabarnya sih. Strategi trading, karena saya sendiri sebetulnya lebih ke arah buy and hold atau maksimalnya itu swing trade ya. Kalau yang day trading saya itu bukan tipe saya trading. Saya lebih ke swing trade, jadi bisa beli dan simpan selama beberapa hari, minggu, atau bahkan bulan. Kalau strateginya sih saya cuma pakai awalnya cukup support dan resistance aja. Itu yang saya pakai buat di trading Sushi tadi saya bilang. Lalu saya juga perhatikan namanya exponential moving average. Itu sekedar buat tahu trennya sedang turun atau sedang naik atau lagi mau berubah arah. Sama yang baru-baru ini saya lagi pelajari itu pakai Gann Fan. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu itu GANN, jadi Gann Fan. Itu buat tahu kapan menjualnya. Jadi kalau support and resistance kita cuma tahu berdasarkan harga yang sudah terjadi. Tapi kalau pakai Gann Fan itu kita bisa memprediksi harga yang belum terjadi. Itu membantu buat tahu kapan ngejual kalau harganya sudah di atas. Nah, kebetulan kemarin pas harga Bitcoin itu berapa ya, 42.000 sih, kalau dirupiahkan itu kayaknya sekitar 550 juta. Itu di Gann Fan-nya udah menyentuh, jadi itu jadi titik jual yang bagus. Jadi kebetulan pas saya ngejualnya agak di atas sebelum sekarang turun lagi ke 30 ribuan. Aset kripto favorit tetap merupakan aset kripto nomor 1 itu Bitcoin, karena menurut saya ya Bitcoin itu punya keunggulan tersendiri.
Ya, tetapi selain Bitcoin, sebetulnya ada satu aset kripto yang saya pegang dalam jumlah cukup besar buat saya ya, tapi nggak ada di Dodax, namanya Bcred atau singkatannya DCR. Kalau yang ada di Dodax saat ini yang lagi saya pegang itu Ethereum, Sushi Swap, sama Yearn Finance atau Wi-Fi, YFI. Alasan trading di Indodax karena ya pertama itu seed dulu waktu pertama kali mau beli Bitcoin, itu situs pertama yang saya temukan itu adalah Indodax. Jadi waktu namanya masih bitcoin.co.id. Jadi di situ karena memang waktu itu kayaknya cuma bisa beli di situs itu, dan untuk likuiditasnya juga tinggi. Jadi kalau kita mau beli instan pun saya tidak pernah ada masalah. Kalau mau limit order pun dia akan tereksekusi dengan baik. Selain itu, pilihan aset kriptonya cukup banyak, dan juga untuk aset kripto DeFi yang lagi ngetrend baru-baru ini, saya lihat Indodax cukup tanggap untuk melisting aset-aset kripto yang lagi trending ya. Jadi sebagai trader kita nggak kelewatan hype-nya kalau mau ikut trading coin yang cukup relatif spekulasinya tinggi. Tapi mungkin nggak semuanya ya, karena saya lihat tidak semua aset kripto DeFi yang lagi trending itu masuk Indodax, cuma beberapa aja. Cuman itu udah langkah yang bagus. Pesan buat para trader lain, mungkin kalau saya bukan termasuk trader yang sangat berpengalaman ya, tapi kalau saya sendiri itu memang kita harus menemukan gaya trading yang cocok dengan kepribadian. Ya contohnya saya bukan tipe yang day trade ataupun scalping yang cari profitnya itu dari pergerakan per menit atau per 15 menit misalkan. Saya lebih cocok dengan yang buy and hold untuk jangka waktu panjang, bisa bertahun-tahun, ataupun swing trade yang untuk biasanya berapa minggu atau beberapa bulan. Contohnya Sushi itu saya udah 2 bulan megang sih, jadi untungnya bisa cukup besar. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak cocok trading dalam jangka waktu cepat, ya mungkin cocoknya untuk jangka waktu yang agak panjangan, sehingga bisa lebih santai untuk menganalisa, mendalami suatu proyek, melihat fundamentalnya, lalu secara teknikal analisis untuk menentukan kapan waktu masuk dan keluar yang tepat.